Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru tetap mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan tetap kalian bersemangat belajar di rumah bersama orang tua dan sanak saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPA tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran IPA kali ini materi kita adalah benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemarin pada subtema 1 kalian sudah mempelajari apa itu magnet, yang termasuk magnet itu apa, contoh-contoh magnet, bentuk-bentuk magnet dan sebagainya. Jadi Bu Guru ingatkan, magnet itu adalah benda yang dapat menarik logam yang ada di sekitar kita. Nah, daya tarik magnet ini biasanya disebut dengan gaya tarik magnet. Tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sebaliknya, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetis. Biasanya benda magnetis ini terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis itu benda yang terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Nah, anak-anakku sekalian, bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat itu berada di bagian kutub magnet, ya. Jadi sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, daerah di sekitar kutub magnet yang masih terpengaruh gaya tarik magnet itu disebut medan magnet, ya. Jadi, Bu Guru ingatkan kalian bahwa gaya tarik paling kuat pada magnet itu berada di bagian kutub magnet, bukan berada di bagian medan magnet atau daerah di sekitar kutub magnet. Nah, di medan magnet itu juga masih ada pengaruh dari kutub magnet sehingga akan terpengaruh dari gaya tarik magnet. Jadi, magnet memiliki beberapa sifat seperti: 1. Gaya magnet itu dapat menembus benda lain. 2. Kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak, dan kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, sekarang di layar kalian lihat di situ ada sebuah benda. Apakah ini benda magnetis? Kalau kalian lihat, kalian perhatikan tadi penjelasan Bu Guru mengenai benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya mengandung bahan besi dan baja. Jadi itu kelihatan itu mengandung besi dan baja. Jadi itu merupakan benda magnetis, ya. Lanjut. Nah, apakah ini benda magnetis? Di layar itu ada gambar penghapus.
Nah, benda penghapus tersebut itu bukan termasuk benda magnetis, non magnetis, karena terbuat dari apa? Terbuat dari karet, ya. Jadi penghapus itu bukan termasuk benda magnetis, melainkan benda non magnetis, ya. Nah, kalian bisa temukan contoh-contoh benda-benda magnetis dan non magnetis di sekitarmu. Bu Guru ingatkan, benda magnetis ini memiliki kekuatan yang menempel berbeda-beda sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Jadi ada 3 jenis benda magnetis, ya. Yang pertama itu adalah ferromagnetik, yang kedua paramagnetik, yang ketiga diamagnetik. Ferromagnetik itu adalah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, kobalt, dan nikel. Sedangkan paramagnetik itu adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Diamagnetik itu adalah bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Itu ada contohnya adalah emas, perak, seng, dan merkuri, ya. Itu ada 3 jenis benda magnetik yang memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda. Ada 3, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di layar itu adalah gambar pintu kulkas, ya. Dan di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet sehingga pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi, ya. Coba kalian praktekkan di rumah kalian, ada kulkas, kalian buka, kalian tutup, pasti menempel erat sekali karena di bingkai pintunya itu terdapat magnet, ya. Sedangkan pintunya itu terbuat dari besi, ya. Lanjut. Nah, sekarang itu adalah pin, ya. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi, ya. Di situ ada mainan-mainan, biasanya ada mainan berbentuk pin itu ditempel di kulkas, ada yang berbentuk boneka-boneka dan sebagainya, tetapi itu ada magnet di dalamnya sehingga dia dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi, ya. Nah, itu juga di tas. Kalau orang tua kalian, ibu kalian memiliki tas, penjepit tas itu biasanya berisi magnet agar tas itu dapat ditutup, ya. Coba kalian perhatikan, tas ibu kalian pasti memiliki tas yang ada magnetnya, tertutup magnet. Jadi tasnya itu untuk menutup tas itu digunakan magnet agar tertutup dengan rapat. Nah, itu tangkai obeng. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasang mur. Jadi kalau tukang-tukang itu memasang mur itu dengan gampangnya, ya. Dia menggunakan tangkai obeng yang mengandung magnet, gitu, ya. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita IPA pagi hari ini, benda magnetik dan non magnetik serta manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat, tetap bersemangat, dan selamat pagi.